Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aryudawati, Desi Primawati, Dewi Lianistanti, Diah Ayu Lestari, Tiara Amelia, dan Wildan Mahmud. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran tematik. Mari simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian silabus. Pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Prinsip pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus harus berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek atas asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, aktual dan konstekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, efektif, psikomotor. Unit waktu silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu pelajaran. Komponen-komponen silabus. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran. 2. Kompetensi dasar. 3. Hasil belajar. 4. Indikator hasil belajar. 5. Materi pokok. 6. Kegiatan pembelajaran. 7. Alokasi waktu. 8. Adanya penilaian. Dan 9. Sarana dan sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur
dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program belajar sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP, yaitu ada 4. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dengan mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang terakhir yaitu 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Komponen-komponen RPP. Adapun komponen RPP adalah yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima materi ajar, yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh metode pembelajaran, yang kedelapan kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajar mencakup dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesembilan penilaian hasil belajar, dan yang kesepuluh sumber belajar. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi dan KD. 3. Indikator. 4. Mata pelajaran. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Strategi atau skenario pembelajaran. 7. Sarana dan sumber pembelajaran. 8. Penilaian dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan RPP. Yang pertama yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Dan yang terakhir yaitu harus ada